Beberapa waktu lalu sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ramai-ramai datang ke rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah. Beberapa di antaranya menyebut Jokowi sebagai bos meski kini berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut kedatangannya sebagai bentuk silaturahmi lebaran dengan bosnya. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya, kesehatan dan lain sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar juga. Apa aja Pak arahannya Pak? Ya, arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap Jokowi diberi umur panjang dan tetap memperhatikan kesehatan rakyat Indonesia. Ini silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya, jadi saya sama Ibu mau silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin, juga doain supaya Pak Presiden dan Ibu tuh sehat, karena masih jadi Menteri Kesehatan kan, kalau lihat Pak Jokowi sehat kayak gini, kita senang. Apalagi kalau Pak Jokowi nanti umurnya sampai 80, 90, 100, insya Allah kita lebih senang lagi. Sebelumnya Menko Pangan Zulkifli Hasan juga menyebut pertemuannya dengan Jokowi sebagai silaturahmi. Zulhas bilang banyak dididik oleh Jokowi selama di pemerintahan. Saya kan menterinya Bapak, ya, banyak dibimbing dulu, 2 tahun dipercaya beliau sama Ibu. Ya. Kalau perkembangan ekonomi... Masa lebaran aja saya nggak datang gimana? Datangnya sejumlah menteri ke rumah Jokowi menimbulkan isu adanya matahari kembar. Politisi PKS Mardani Alisera mengingatkan agar para menteri tetap berada di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Tidak khawatir, tapi tetap harus diingatkan. Karena bagaimanapun Pak Prabowo adalah presiden kita dan sistem presidensial kita betul-betul komando ada di tangan presiden. Meski isu matahari kembar menyeruak, tetapi Kepala Bakomstra Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra bilang hanya ada satu matahari di pemerintahan, yakni Prabowo Subianto. Hersaki bilang kedatangannya menteri baik untuk silaturahmi. Kalau menteri-menteri masih ada yang suka datang ke Pak Jokowi, ya biasa aja. Karena yang datang ke Pak SBY juga banyak kok, biasa aja gitu. Tapi itu semuanya dalam konteks apa? Lagi-lagi semua sepengetahuan Pak Prabowo sebagai presiden. Lalu itu semua pun dalam upaya dan juga bagian dari mengemban tugasnya sebagai menteri juga. Isu matahari kembar ini harus segera diluruskan. Jangan sampai muncul tudingan pemerintahan Prabowo Subianto ada di bawah bayang-bayang Joko Widodo. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ramai-ramai sowan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo beberapa waktu yang lalu. Pertemuan ini pun menuai polemik. Isu matahari kembar dan loyalitas Menteri Prabowo juga dipertanyakan. Benarkah ada matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo Subianto? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum PKB, sudah ada Pak Jazilul Fawait melalui sambungan daring. Kemudian ada Sekjen Ormas dari Projo atau Pro Jokowi, Pak Handoko. Dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya, Mas Toto. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf lahir batin dulu karena ini masih dalam rangka Lebaran lah ya. Nah, masih dalam rangka Lebaran kemarin juga menjadi sorotan nih ternyata sejumlah menteri dari Pak Prabowo Subianto ini masih sowan ke rumah atau kediaman Pak Presiden ke-7 Republik Indonesia ini, Pak Jokowi begitu ya. Kemudian yang menarik adalah ada sejumlah menteri, kalau tidak salah ada Pak Sakti Trenggono, kemudian ada Pak BGS juga yang kemudian masih menyebut ini silaturahmi atau sowan ke mantan bos saya dan yang masih menjadi bos saya. Nah, jadi kalau menurut Pak Jazilul sendiri, komentarnya gimana nih secara etika? Seharusnya kan yang menjadi bos ini kan adalah Pak Prabowo selaku presiden. Secara etikanya gimana begitu ya? Ini dilontarkan secara eksplisit, offside nggak sih sebenarnya? Ya kalau menurut pandangan saya sih tidak offside. Itu hal yang wajar saja dan memang beliau-beliau ini dulu bersama Pak Jokowi.
Dan saya sendiri tidak setuju dengan istilah matahari kembar. Namun patut kita lihat di sejarah politik Indonesia, memang baru kali ini ya, ada presiden yang putranya menjadi wakil presiden. Sehingga kita tidak bisa menghalangi pendapat publik bahwa memang sampai hari ini Pak Jokowi masih kuat. Tapi di dalam konstitusi itu tidak ada istilah matahari kembar. Sekarang ini presiden, kepala pemerintahan dan kepala negara Pak Prabowo Subianto, dan kita harus hormati bersama-sama. Nah, narasi matahari kembar saya pikir narasi negatif yang memang inginlah kira-kira agar Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu terjadi masalah. Padahal itu tidak akan mungkin. Bagaimana mungkin secara fakta politik? Karena memang dari runtutan sejarah dan keadaan hari ini, apapun Pak Jokowi ini putranya menjadi wakil presiden yang mendampingi Pak Prabowo Subianto. Jadi sulit memang menepis soal matahari kembar, kekuatan Pak Jokowi hari ini sulit untuk ditepis,kan memang Pak Jokowi masih kuat. Jadi kekuatan Jokowi ini masih ada begitu di pemerintahan dan juga di para pembantunya Pak Presiden Prabowo Subianto, begitu? Ya tentu dalam konteks sejarah ya, keterkaitan sejarah dengan menteri-menteri yang ada di masa Pak Jokowi dan juga ada di masa Pak Prabowo, itu sulit sekali untuk kemudian publik menghilangkan dugaan-dugaan bahwa memang kan masih sama-sama anak didik, kira-kira begitu. Tapi tidak bisa disebutkan sebagai matahari kembar, karena matahari kembar itu narasinya lebih negatif. Bahwa Pak Jokowi memiliki kekuatan, itu tidak bisa dielakkan. Tanya saja kepada semua publik yang ada. Yang kedua, lihat saja dalam struktur kenegaraan ini, wapres loh putranya. Dan para menterinya juga yang dulu bersama Pak Jokowi gitu. Tapi jangan kemudian disebut matahari kembar, karena Pak Prabowo kan mengusung tema keberlanjutan. Oke, jadinya harusnya apa nih kalau bukan matahari kembar? Ya keberlanjutan. Oke, keberlanjutan. Seperti tema yang disampaikan oleh Pak Prabowo gitu. Jadi ini memang pemerintahan yang melanjutkan hal-hal baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Namun Pak Prabowo tentu ingin punya legacy. Yang kemudian ada hal-hal juga yang di zaman Pak Jokowi tidak ada, di zaman Pak Prabowo berjalan secara baik. Jadi menurut saya kita tunjukkan bahwa memang negara besar yang kemudian kita tidak bisa menafikan jasa siapapun di dalam republik ini gitu. Oke, saya ke Projo. Oke, saya ke Mas Handoko dulu, ke Projo. Nah, ini gimana nih? Ternyata kalau menurut Pak Jazilul, ya masih ada kekuatan itu yang masih ada di, apalagi Pak Sakti Trenggono kita tahu Menteri di era Jokowi juga, Pak BGS juga sama begitu. Projo sendiri melihatnya bagaimana? Memang benar menterinya Pak Prabowo sekarang tuh tidak bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi ataupun kekuatan Jokowi sampai saat ini. Ya, oke, terima kasih Mbak Disti. Jadi memang ngelihatnya harus benar ya. Maksud saya begini, sekarang ini kan kita bangsa kita itu berada dalam situasi geopolitik yang penuh tantangan, ekonomi penuh tantangan. Terus kemudian itu satu hal yang tentu juga itu membutuhkan kerjasama dari semua pihak, dari semua potensi, dari semua kekuatan yang ada di negara ini. Maka momentum seperti ini, situasi seperti ini, ngelihatnya harus positif, bahwa kita ini sedang menapaki sebuah sejarah yang memang baru dalam perpolitikan kita, di mana ya kan presiden yang sekarang memimpin Pak Prabowo Subianto ini didukung oleh presiden sebelumnya, ya kan, dan juga Pak SBY juga ada di sini juga selain Pak Jokowi. Nah, tema keberlanjutan yang disampaikan oleh Gus Jazil tadi memang menjadi landasan kenapa pemerintahan hari ini juga masih muncul orang-orangnya
yang dulu menjadi menteri-menterinya Pak Jokowi. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah kemudian begini, menterinya Pak Prabowo, yang mengatakan bosnya Pak Jokowi masih bos saya begitu. Jadi sebenarnya bosnya. Ya kalau memang orang menafsirkan bos itu satu, ya enggak presidennya ya Pak Prabowo yang tanda tangan apapun ke pemerintahan ini pengambil keputusan di eksekutif ya Pak Prabowo. Ya kan begitu, itu kan bahasa yang terlalu dipelintir-pelintir. Biasa saja kalau saya ketemu Gus Jazil pasti saya bilang ini bos saya, ini biasa itu. Iya kan? Nah, jadi saya menengarai justru ini adalah memang ada upaya-upaya yang menciptakan narasi. Di tengah situasi bangsa kita yang penuh tantangan sekarang ini, situasi bagus di mana kita kompak, di mana kita semuanya bahu-membahu untuk menghadapi semua kesulitan, justru pengen dibelah, justru pengen dipecah belah. Ini kan bahaya begini. Sudahlah, kita jangan lagi, nggak usah lagi lah mimpi-mimpi mencoba membelah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan istilah-istilah matahari kembar, ada segala macam. Itu nggak akan punya saya katakan nggak akan berhasil juga nggak ada positifnya bagi bangsa yang kita semua tahu situasi kita lagi berat. Bagaimana geopolitik kayak begitu, perang dagang gila-gilaan, tantangan ekonomi ugal-ugalan, nah kayak gitulah. Jadi bos utamanya tetap Pak Prabowo ya? Ya jelas Pak Prabowo. Sekarang gini, Pak Prabowo sekarang, beliau bagaimana mencoba dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuannya, melakukan segala langkah di tengah tekanan global, ke sana kemari, lobby ke sana kemari, ya kan? Ayolah kita dukung ini Pak Prabowo ini. Untuk yang sedang bekerja keras menavigasi bangsa ini, jangan kemudian malah ditabrak-tabrakin dengan isu-isu matahari kembar dengan hanya sekedar orang waktu Lebaran datang ke Solo bersilaturahim ke Pak Jokowi. Gitu loh Mbak. Saya ke Mas Toto. Mas Toto, bagaimana Anda melihat ini begitu ya, dengan secara eksplisit begitu terang-terangan para menterinya Pak Prabowo ini mengatakan iya Pak Jokowi masih bos saya. Ini kerap dikaitkan dengan adanya isu soal matahari kembar. Anda melihat demikian atau seperti apa? Gini, pertama kalau momennya kan adalah momen Lebaran. Kita berprasangka positif sebenarnya nggak ada yang aneh. Karena Ibu Sri Mulyani, Pak BGS juga datang ke rumah Ibu Mega. Mungkin beberapa menteri juga datang ke rumah Pak SBY. Tetapi kalau bicara tadi secara spesifik, kalimat sebenarnya tidak beberapa menteri, tapi dari Mas Trenggono yang jelas mengatakan masih bos saya. Menurut saya itu tidak etis secara tata negara. Mas Handoko boleh mengatakan Gus Jazil bosnya karena Mas Handoko bukan membantu presiden, nggak punya konsekuensi secara tata negara. Saya juga bisa mengatakan seperti itu. Itu menurut saya tetap catatan kecil. Yang kedua, saya paling senang jadi narsum dengan Gus Jazil, apa adanya belak-belakan gitu ya. Situasi ini tuh nggak pernah terjadi sebelumnya. Pembahasan matahari kembar itu dalam konteks peralihan Ibu Mega ke Pak SBY ke Pak Jokowi itu tidak terjadi isu seperti itu. Kenapa? Karena anaknya Ibu Mega kemudian nggak jadi wapresnya Pak SBY, anaknya Pak SBY nggak jadi wapresnya dari Pak Jokowi, sehingga kemudian tafsir publik yang macam-macam itu nggak ada. Ini kan memang anomali ya, bahwa ketika keberlanjutan itu diartikan secara harafiah, anak mantan presiden itu ditempatkan menjadi wakil presiden. Sehingga kalau kita kritis saja jadi pertanyaan loh Mbak, yang namanya wapres bernama Gibran, itu lebih sering ketemu sama Pak Prabowo atau ketemu bapaknya sebagai mantan presiden? Ini kan orang jadi pertanyaan, Gibran lebih loyal kepada Prabowo atau kepada mantan presiden yang adalah bapaknya sendiri? Pertanyaan itu secara awam akan muncul. Menurut saya ini pembelajaran demokrasi, makanya jangan aneh-aneh menerjemahkan demokrasi, keberlanjutan dengan hal-hal yang bisa menimbulkan polemik seperti ini. Pertanyaan kritis lain misalnya, kalaupun mau bicara matahari kembar jadi aneh. Kalau mau ada tuduhan matahari kembar, kenapa tidak dialamatkan kepada Gibran? Jelas-jelas Gibran yang secara konstitusi ada di sampingnya presiden, punya otoritas. Biasanya isu matahari kembar itu kan dialamatkan kepada wapres yang dianggap punya pengaruh lebih dari
posisi sebagaimana mestinya, hanya menjadi pembantunya presiden tanda kutip. Nah, artinya buat orang-orang yang kemudian merasa Pak Jokowi masih kuat, mohon maaf ya, menurut saya itu malah seakan-akan menempatkan Gibran dalam posisi yang terdegradasi. Ini nggak sehat buat Mas Gibran. Oke. Jadi fungsi dari seorang presiden, mantan presiden itu adalah memberikan nasihat. Ketika diminta masukan, memberikan masukan. Itu yang terjadi pada presiden-presiden Amerika Serikat yang sudah pensiun. Makanya yang namanya President's Club yang dulu sempat digagas oleh sekelilingnya Pak Prabowo, itu tidak pernah menempatkan presiden yang masih berkuasa menjadi anggotanya, tapi sebatas pada mantan-mantan presiden untuk memberikan masukan tanpa bisa cawe-cawe atau intervensi. Jadi menurut saya kita lihat aja positif pertemuan silaturahmi kemarin karena memang momennya Lebaran, tapi kita juga berpikir positif terhadap kritik-kritik atau yang mengingatkan mengenai matahari kembar, karena ini artinya sayang kepada Pak Prabowo untuk tetap berkuasa sebagai matahari tunggal, dan ini sayang juga kok kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, Anda pensiun saja, dan Anda ini menghadapi situasi prasangka yang tidak mudah. Karena memang ada situasi anomali, keberlanjutan diartikan anak Anda menjadi wakil presiden. Ini konsekuensi ketika Anda masuk dalam deal-deal politik seperti ini. Itu aja menurut saya. Nah ini gimana nih Pak Jazilul dan juga Pak Handoko, kalau menurut Mas Toto tadi secara etika ya nggak pas lah. Apalagi ini dikatakan atau diucapkan dari mulut seorang pembantu presiden. Pak Jazilul. Ya soal etika ini kan hari ini memang selalu jadi kontroversi lah. Menurut saya pandangan Mas Toto ya boleh saja, yang lain menganggap wajar seperti Pak Handoko. Saya pikir sama-sama saling menghormati. Tapi yang lebih penting bangsa ini atau Pak Prabowo yang sedang memimpin dan memang satu-satunya orang nomor satu, jangan juga diganggu dengan narasi-narasi matahari kembar. Jangan diganggu dengan narasi-narasi seakan-akan ada kekuatan yang kemudian membentur-benturkan Pak Prabowo. Kita fakta saja politik itu, bahwa hari ini seperti disampaikan oleh Mas Toto, itu kan fakta-fakta politik yang ada di hadapan kita. Yang itu bisa diinterpretasi macam-macam tergantung dengan cara pandangnya. Tapi yang jelas Pak Prabowo itu mengusung tema keberlanjutan. Jadi dan jangankan menteri-menterinya ya, Pak Prabowo sendiri kan sering juga silaturahim dengan Pak Jokowi dan dengan mantan-mantan presiden yang lain. Tapi kan tadi Anda sendiri yang mengatakan kekuatan Jokowi masih sangat besar di sana. Iya, tetapi itu bukan kekuatan konstitusional dalam konteks bernegara. Karena konstitusi menempatkan bahwa presiden itu kekuatan tunggal. Kalau pembagian kekuasaan malah DPR dan Mahkamah Agung itu sebenarnya yang jadi saingannya kan, dalam konteks pembagian kekuasaan. Namun memang seperti Pak Toto tadi sampaikan, ya memang Pak Jokowi masih eksis itu di dunia maya, masih eksis. Masih sering bertemu wartawan lebih dari Pak Toto itu ketemu wartawan. Dan statement marah lebih jelas, marah sering sekali gitu. Dan kita tidak bisa membatasi hak itu saya gitu. Tapi kemudian juga kita tidak bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi ini menjadi kembaran matahari, kan enggak gitu. Tapi bahwa memang dari mantan-mantan presiden di Indonesia setelah turun yang paling eksis cuma Pak Jokowi yang saya lihat ya. Selebihnya tidak se-eksis Pak Jokowi. Meskipun Pak Jokowi bukan ketua umum partai. Tapi kan ya seperti Pak Toto sampaikan tadi. Oke, saya ke Mas Handoko. Mas Handoko gimana nih kalau dari pernyataannya Mas Toto, begitu penilaiannya Mas Toto? Ya kenapa tafsir-tafsir itu ada? Ya karena memang ungkapan-ungkapan masih bos saya itu tidak seharusnya keluar atau dilontarkan dari seorang pembantu presiden begitu. Itu justru malah mentafsirkan ada matahari kembar. Harusnya memang mataharinya cuma tunggal, hanya Pak Prabowo, seorang bos utama ya Pak Prabowo. Mataharinya itu pasti tunggal ya, cuman Pak Prabowo saja nggak ada matahari kembar, cuman celetukan tadi
memberi peluang kawan-kawan yang suka bikin narasi-narasi buat ngusilin itu nemu momentum gitu aja. Ya kan, jadi sebetulnya kalau ngomong mataharinya ya nggak ada itu matahari kembar. Bahwa Pak Jokowi punya kekuatan politik, kita semua setuju, ya kan. Tapi bukan berarti kalau kemudian ada kekuatan itu langsung kemudian itu bertabrakan dengan kekuatan yang lain. Karena ke dalam konteks pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini justru dua kekuatan utama ya dari kekuatannya Pak Prabowo dan kekuatannya Pak Jokowi itulah yang menjadi kekuatan dasar mulai jam kampanye dulu pemenangan sampai pemerintahan sekarang itu menjadi dua kekuatan besar yang dikobrol sehingga inilah jadi penggerak dalam penyelenggaraan pemerintahan ini. Jadi jangan dianggap kemudian ya kalau misalnya mobil mesinnya double kan nggak harus tabrakan, nggak justru jadi dua kekuatan yang bisa disatukan menghasilkan tenaga besar kan gitu logika yang harus dibangun gitu loh Mbak. Oke, karena memang kalau karena memang kita tidak bisa lepas juga karena memang dalam kabinetnya Pak Prabowo juga masih dan banyak sekali menteri-menteri yang saya mau cerita begini. Pak saya dengar sendiri dari mulut Pak Jokowi bahwa beliau itu ya dalam transisi pemerintahan itu dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, dia sendiri sampaikan bahwa saya ini sudah pernah jadi presiden, tahu rasanya kalau ada ya kan orang yang mencoba melakukan ya apa namanya intervensi atau apa itu dia tahu rasanya dan Pak Jokowi itu sangat mengerti situasi batin itu sehingga saya 100% percaya Pak Jokowi akan melakukan tindakan-tindakan yang menjaga betul bagaimana hubungan beliau dengan Pak Prabowo sebagai presiden ya kan demi apa ya demi bangsa ini bergerak ke arah yang benar saya percaya itu Mbak. Gitu. Oke. Nanti kita harus jeda sejenak dulu begitu ya akan ada pertanyaan selanjutnya ketika memang sejumlah menteri mengatakan ini masih bos saya walaupun tidak semua menteri yang sowan ke Pak Jokowi mengatakan demikian tapi kemudian kita jadi mempertanyakan loh loyalitasnya pembantunya Pak Presiden Prabowo Subianto ini sejauh apa jadi dipertanyakan ini tapi jangan dijawab dulu Bapak-bapak kita akan bahas lagi usai jeda kami akan kembali di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal bagaimana ada anggapan soal matahari kembar begitu ya mencuat begitu setelah pertemuan pembantu dari Presiden Prabowo Subianto yang sowan ke rumah atau kediamannya Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah kemarin. Bahkan sejumlah menteri, ada Pak BGS, kemudian ada Pak Sakti Trenggono yang mengatakan Pak Jokowi masih bos saya, begitulah. Ini kemudian mencuat, oh jangan-jangan ada matahari kembar nih gitu ya. Saya masih membahasnya bersama dengan Pak Jazilul, kemudian ada Mas Handoko, kemudian juga ada Mas Toto. Nah yang jadi pertanyaan, pasti akan jadi pertanyaan loh, terus jadi loyalitasnya menterinya Pak Prabowo ini seperti apa nih? Ini yang kemudian jadi pertanyaan kita semua ketika seorang pembantu presiden mengatakan Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Jokowi ini masih bos saya. Mas Toto seperti apa jawaban Anda? Hal yang lebih besar dulu ya menjawab Mas Handoko tadi. Kalau ditanya bahwa orang-orang yang mengingatkan mengenai matahari kembar bahwa hanya ada boleh satu pemimpin itu dianggap sedang memecah belah, enggak juga. Harus diakui ada fakta politik yang anomali pertama kali dalam sejarah Indonesia tadi. Jadi kalau ditanya apakah Pak Jokowi mengerti situasi batin Pak Prabowo, Pak Jokowi nggak pernah ngerasain yang namanya wapresnya itu anak Pak SBY. Pak SBY apakah mengerti situasi batinnya Pak Prabowo? Pak SBY nggak pernah ngerasain wapresnya itu misalnya anaknya Ibu Mega, presiden sebelumnya. Ini situasi anomali. Dan ada fakta empiris loh. Bahwa mungkin orang-orang yang mengingatkan itu belajar dari Filipina bahwa ketika keberlanjutan diartikan dengan deal-deal kekuasaan menempatkan anak mantan presiden menjadi wakil presiden itu ternyata tidak berbuah baik. Jadi saya mencoba berprasangka baik dengan Mardhani Alisera, dia tidak ingin Indonesia seperti Filipina, kira-kira seperti itu. Yang kedua, Mas Handoko jangan kemudian ketika ada pihak-pihak yang mengingatkan tentang hal-hal tertentu terkait tata negara, politik, itu diartikan ingin mengadu domba dan kemudian situasi global yang harus dihadapi oleh Indonesia menjadi semakin sulit. Kebalik logikanya dalam demokrasi.
ketika menghadapi situasi yang lebih sulit termasuk tantangan global terkait dengan perang dagang atau tarifnya Trump, yang malah harus dilakukan itu bukan sekedar silaturahmi, tetapi memastikan semua elemen bangsa dalam ketatanegaraan memainkan porsinya. Ya udah, partai koalisi memberikan dukungan kepada kebijakan presiden, sekaligus kritis seperti yang dilakukan oleh senator-senator Republikan terhadap Trump misalnya. Dan juga partai yang tidak masuk dalam barisan koalisi itu memberikan catatan kritis supaya pengawasan terjadi, sehingga ketika presiden mengambil kebijakan secara cepat menghadapi situasi global yang pelik, itu malah menjadi benar. Bukan dengan semuanya diam, semuanya setuju, dan ketika kemudian mengingatkan dianggap mengadu domba. Itu yang menurut saya jangan salah kaprah dalam konteks demokrasi. Terkait dengan jadi pertanyaan loyalitas seorang pembantu presiden jadi pertanyaan ketika kemudian itu terlontar masih bos saya. Ini gimana loyalitasnya? Secara de facto saya sih meyakini lah, mau Mas Trenggono, Pak BGS takutnya dengan Pak Prabowo. Karena yang bisa mencat hanya Pak Prabowo. Ini kalau kita bicara logika manajemen perusahaan aja ya. Pak Jokowi nggak bisa mencat tuh gitu. Misalnya dianggap mereka jarang silaturahmi pun nggak bisa gitu Pak Jokowi mencat. Mas Gibran pun sebagai anak Jokowi nggak bisa. Makanya tadi saya lebih memberikan catatan kritis terutama kepada Mas Trenggono yang jelas menggunakan bahasa eksplisit masih bos saya. Kalau Pak BGS kan hanya menggunakan bahasa bos saya, itu bisa diartikan dalam arti dulu misalnya gitu ya. Secara de jure tidak tepat. Karena ketika Anda sudah menjadi pembantu presiden, bahkan masih misalnya menggunakan istilah, misalnya nih, Gus Jazil menjadi menteri misalnya. Nggak terlalu etis misalnya Gus Jazil mengatakan dalam konteks sebagai menteri ya, bos saya adalah Caimin, nggak boleh. Tapi sebagai kader PKB, boleh. Nah itu yang menurut saya harusnya menteri-menteri lebih berhati-hati, apalagi situasinya ini anomali. Kecurigaan itu kan muncul karena ada situasi anomali, anaknya Pak Jokowi masih menjadi wapres, sehingga ada kesan Pak Jokowi masih ada di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Oke, Gus Jazil, gimana kalau menurut Pak Mas Toto harusnya lebih berhati-hati begitu? Ya, kalau itu saya setuju. Tapi loyalitas itu kan diukur dari kinerja. Bahwa Pak Trenggono atau menteri-menteri yang lain bagaimana melaksanakan arahan dari Pak Prabowo. Kinerjanya baik atau tidak. Kalau di situ ada gangguan dari kinerja, siapa yang kira-kira mengganggu? Saya pikir loyalitas tidak hanya diukur pada kedekatan. Gitu. Kalau hanya diukur pada kedekatan, yang paling loyal kepada seseorang ya anak kepada bapaknya lah. Kalau hanya diukur pada tingkat hubungan keluarga. Ini enggak, ini tata negara. Oleh sebab itu, seperti disampaikan oleh Mas Toto tadi, ya kalau dalam tata kenegaraan, ya tentu semuanya harus berhati-hati. Untuk bilang bos saja juga harus berhati-hati, karena publik bisa menilai yang lain gitu. Tapi kan nggak mungkin misalkan Pak Gibran untuk tidak mengakui bahwa Pak Jokowi bapaknya. Saya pikir itu panggilan bos yang disampaikan oleh Pak Trenggono mungkin ya pada konteks budaya lah. Seperti Pak Handoko atau saya, Mas Toto, bos gimana bos? Itu kan ya budaya. Tapi kalau dalam loyalitas tata kepemerintahan, saya pikir ada ukuran-ukurannya. Oleh sebab itu mungkin yang mengatakan tadi soal matahari kembar dan yang lain-lain, jangan sampai nanti di dalam kebijakan pelaksanaan ketatanegaraan, kebijakan pemerintahan, itu ada yang miss antara Pak Prabowo dengan yang lain misalkan gitu. Tapi saya sampai sejauh ini belum, saya tidak melihat itu. Semuanya normal-normal saja. Cuma pendapat publik tidak bisa kita juga kendalikan. Gitu. Bahwa berpikir apa itu ya bagaimana. Ya itu tadi saya bilang, nggak mungkin kan orang mengatakan bahwa Pak Jokowi bukan bapaknya Mas Gibran. Itu nggak akan ada itu. Tapi itu konteks kekeluargaan. Tetapi wapres, presiden, menteri, itu kata-kata dalam tata negara. Nah, mengukur loyalitas diukur dari ketatanegaraan itu. Jadi tidak dalam konteks budaya, tetapi ketatanegaraan. Menyatakan bos juga begitu. Ini dalam konteks tata negara atau konteks pertemanan atau budaya. Tapi kalau
menyangkut misalkan tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan arahan Pak Presiden, itu menyalahi ketatanegaraan kalau sebagai seorang menteri gitu. Ya, saya pikir begitu. Oke, saya ke Mas Handoko. Mas Handoko, ada juga kemudian yang menganggap begini, wah jangan-jangan menterinya Pak Prabowo ini lebih gampang komunikasi ketika ke Pak Jokowi ketimbang ke Presiden sekarang begitu, terlalu banyak barriernya. Benar nggak demikian anggapan seperti itu, Mas Handoko? Ya kalau itu sangat mudah dipahami Mbak ya. Pak Prabowo sibuknya luar biasa, ya kan? Terus kemudian kalau misalnya konteks kalau komunikasi diartikan ketemu misalnya ya, mungkin juga kita bisa pahami. Apalagi, tetapi saya juga tidak melihat hal itu ya. Karena selama ini Pak Prabowo itu cukup rajin untuk memanggil menteri-menterinya dalam situasi yang serba sibuk ini, situasi yang serba cepat ini. Saya juga tidak ada menganggap ada masalah dengan komunikasi antara presiden dengan menteri-menterinya. Bahwa kalau kemudian dikatakan kepada Pak Jokowi mungkin lebih enak, mungkin karena situasinya lebih informal, lebih Pak Jokowi jadwalnya juga nggak terlalu seperti ketika menjadi presiden. Tetapi kalau itu saya nggak menangkap ada isu Pak Prabowo punya masalah komunikasi dengan menteri-menterinya. Gitu. Saya meyakini itu kenapa misalnya dalam satu isu yang saya tahu misalnya ketum saya Menteri Koperasi itu. Untuk urusan koperasi itu sering beliau manggil Menteri Koperasi gitu untuk melakukan dialog-dialog, diskusi-diskusi, arahan-arahan. Artinya saya nggak melihat ada hambatan-hambatan komunikasi. Hambatannya mungkin lebih pada teknis. Jadwal yang padat. Untuk jadwal yang sangat padat itu saya nggak bisa menampik itu. Kan kita semua tahu itu. Tetapi kalau kemudian dianggap ada persoalan komunikasi antara presiden dan menteri-menterinya, saya sama sekali tidak mempercaya itu. Kalau menurut Mas Toto gimana Mas Toto kalau untuk soal komunikasi ini? Saya mau Iya, kalau kita bicara komunikasi, memang kan gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi ke publik saja ya, yang menurut saya bisa jadi representasi juga gaya komunikasi misalnya kepada menteri. Memang Pak Jokowi kan jauh lebih cair ya, kita harus akui ya. Kalau kita bicara mengenai bagaimana pilihan kata-kata, bagaimana rajinnya turunnya belusukan, bagaimana perasaan lebih egaliter, ya Pak Jokowi kan kekuatannya di situ. Pak Prabowo ini kan lebih top down. Jadi mungkin saja spekulasi seperti itu muncul. Tapi kan pertanyaannya adalah, kalaupun betul misalnya komunikasi ke Pak Prabowo sulit, misalnya betul seperti gosip, lalu kenapa kemudian gesernya ke Pak Jokowi komunikasinya? Memangnya Pak Jokowi wapres? Kenapa tidak bergeser ke Mas Gibran? Itu kan jadi pertanyaan. Itu jadi pertanyaan. Artinya apa sih Mbak? Saya ingin katakan, diskusi ini tidak akan muncul kalau anomali itu dari awal tidak muncul. Kalau keberlanjutan itu sekedar diartikan keberlanjutan program dalam deal politik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Bukan keberlanjutan politik. Terjadi kan bukan keberlanjutan dengan menempatkan anggota keluarga. Kan jadi kasihan sekarang nih ya. Ketika kita bicara keberlanjutan, harusnya kita akan diskusi. Sebenarnya Pak Jokowi kalau masih jadi presiden setuju nggak MBG anggarannya sebesar itu? Sebenarnya Pak Jokowi kalau masih jadi presiden setuju nggak bahwa Pak Prabowo punya kebijakan infrastruktur berbeda, dilempar kepada swasta? Pak Jokowi akan setuju nggak dan antara itu diberlakukan dalam situasi global seperti ini? Pak Jokowi setuju nggak kita masuk BRICS? Karena menurut saya Pak Jokowi nggak setuju gitu misalnya, sepengetahuan saya mengenai Pak Jokowi. Tapi sekarang bahasan keberlanjutan ini akhirnya lebih mengarah kepada kok menteri-menterinya masih ke Pak Jokowi, kok bela-belain datang ke Solo, kenapa nggak ke Gibran, kenapa Mas Gibran kemudian jarang muncul, dan lain-lain. Dan itu yang akhirnya menurut saya sebuah pembelajaran, kritik-kritik mengenai etika berdemokrasi, termasuk mengenai hal-hal yang terjadi pada masa kampanye kemarin, jangan dikecilkan.
Karena inilah yang kemudian sekarang kita lihat. Apa yang menjadi catatan Anda terkait dengan isu matahari kembar yang kemudian mencuat ini? Saya, Mbak? Iya, Mas Toto. Ya itu tadi, isu matahari kembar ini selalu menjadi isu yang memang ada dalam sistem presidensial. Kenapa? Sifatnya sangat substantif. Kalau satu-satunya pemegang kontrak politik dengan rakyat itu kemudian tidak memegang otoritas sepenuhnya dalam menentukan menteri, dalam membuat kebijakan, dalam berkomunikasi, dalam loyalitas pembantu presidennya, itu fondasi yang roboh. Dan saya berharap sih tidak. Ini kan semuanya masih spekulasi. Dan balik lagi, spekulasi ini muncul bukan tidak ada apinya. Asap ini kan muncul karena ada sebuah anomali yang ada dalam sejarah. Betul tidak melanggar aturan, tapi kita tahu dalam etika berdemokrasi sepertinya ada yang salah kemarin. Nah, ini yang menurut saya kuncinya ada di kedewasaan berpolitik Pak Jokowi. Saya yakin Pak Jokowi sangat dewasa berpolitik untuk menahan diri. Tidak terlalu menunjukkan dirinya, walaupun anaknya masih menjadi wapres, bahwa dia masih berpengaruh besar, walaupun mungkin faktanya memang berpengaruh besar. Dan dalam konteks keberanian berpolitik dari seorang presiden, termasuk berhati-hati dalam menggunakan bahasa komunikasi. Hidup Jokowi itu menurut saya juga seharusnya tidak etis digunakan dalam pidato orang yang sudah menjadi presiden yang kemudian menambah spekulasi-spekulasi seperti ini. Tapi saya percaya Pak Prabowo dengan karakter pemimpinan yang kuat, secara de facto sebetulnya tidak ada bayang-bayang siapapun di balik atau di. Oke, Mas Handoko gimana? Pak Jokowi disuruh menahan diri nih, singkat saja. Oh, kalau soal menahan diri Pak Jokowi jagonya, udah nggak ada ya. Jago banget bagaimana menahan untuk berkomunikasi, menahan diri dari berbagai serangan, hujatan. Kalau soal menahan diri Pak Jokowi nggak usah diajarin lah, udah jago banget dia. Nggak ada yang ngalahin kalau soal itu saya pikir, ya. Gitu. Jadi saya sekali lagi ini saya sampaikan bahwa saya coba merespon Mas Toto tadi, artinya bahwa saya setuju bahwa dalam demokrasi, dalam situasi seperti ini, partisipasi kita dari seluruh elemen memang harus tinggi ya, harus tinggi untuk ikut dalam mengatasi berbagai masalah. Cuman saya juga menyampaikan bahwa jangan kemudian ada sebuah peluang sedikit, misalkan forum silaturahmi menteri ke Pak Jokowi kemudian muncul narasinya matahari kembar. Mari kita lebih bicara pada hal yang lebih memberi pemikiran yang lebih konkret gitu, bagaimana menghadapi persoalan-persoalan ya seperti itu. Jadi ayolah, ini situasi lagi seperti ini, jangan kita sibuk sama hal-hal yang justru enggak yang kontraproduktif, jangan ke situ. Oke, Pak Jazilul, singkat saja. Ya, tentu kita jaga persatuan ini ya. Kita jaga, kita sedang giat-giatnya membangun. Narasi-narasi boleh disampaikan oleh siapa saja. Tapi kita tetap harus memaknai apapun narasinya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat. Kita bisa berbeda pendapat, berbeda pandangan tentang apa yang terjadi di Republik ini. Namun saya berharap kita semua tetap dalam satu koridor untuk kepentingan masyarakat banyak. Bahwa hubungan-hubungan Pak Prabowo dengan para menterinya, dengan Pak Jokowi, dengan yang lain, itu memang hubungan-hubungan yang sudah jauh-jauh hari sudah terbangun. Nah, persepsi publik juga akan terus berkembang dan kita tidak bisa halang-halangi. Namun saya berharap fakta politik ke depan tentu ingin damai Indonesia ini. Semua bisa bekerja sama. Apalagi yang ada di dalam pemerintahan. Jangan kemudian membuat narasi-narasi yang gampang dipelintir oleh publik. Yang gampang dipelintir oleh sehingga terjebak di situ. Kita sedang membahas. Iya, itu makanya haruslah berhati-hati ketika ingin berkomentar begitu atau mengutarakan pendapat soal itu begitu ya. Oke, terima kasih Pak Jazilul, Mas Handoko, Mas Toto, terima kasih banyak sudah bergabung dan juga berdiskusi di pagi hari ini bersama saya. Terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum, sehat selalu.